Halo Bapak dan Ibu, hari ini saya mencoba membuat rekaman penjelasan mengenai Google Drive. Nanti juga akan dilanjut untuk penjelasan mengenai Google Doc, Google Sheet, Google Slide, dan juga Google Form. Oke, saya balik ke Google Drive. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu Google Drive. Ya, Google Drive itu tempat menyimpan suatu file ataupun dokumen yang ada di Bapak Ibu guru sekalian. Saya akan menjelaskan apa itu My Drive, apa itu Slide Drive, dan Share with Me. Oke, saya akan menjelaskan apa itu My Drive. Oke, kita mulainya kita masuk ke bagian plus, kemudian Bapak Ibu klik titik 9 ini, kemudian memilih Drive. Oke. Kemudian, nah, di pojok kiri ini, Bapak Ibu bisa melihat My Drive dan Share Drive dan juga Share with Me. Ya. Oke. Pada My Drive ini, Bapak Ibu bisa menyimpan folder ataupun file pada My Drive ini. Begitupun sama pada Share Drive. Bapak Ibu bisa meng-create folder ataupun file di dalamnya. Perbedaannya, My Drive dan Share Drive, My Drive ini adalah ownernya punya Bapak dan Bapak Ibu sekalian. Ownernya Bapak Ibu sekalian. Share Drive, pemiliknya atau ownernya adalah bersama. Jadi Share Drive ini tempat Bapak Ibu saling share drive dan juga saling kolaborasi. Oke, saya menjelaskan di bagian My Drive. Nah, di bagian My Drive ini, Bapak Ibu bisa menambahkan folder baru. Caranya, klik bagian New di pojok kiri atas ini. Klik. Kemudian Bapak Ibu memilih folder. Saya contoh kasih namanya contoh folder. Ya. Saya create. Dia akan muncul. Nah, seperti ini. Bapak Ibu bisa masuk dengan cara double klik. Nah, kan ini kosong. Bapak Ibu bisa menambahkan subfolder di dalamnya. Caranya gimana? Sama. Bapak Ibu klik new. Bapak Ibu klik folder. Dan memberi nama subfolder. Contoh subfolder. Ya. Seperti itu. Nah, atau Bapak Ibu ingin menambahkan suatu file, bukan folder. Caranya sama. Selalu klik di bagian new ini. Klik file new ini. Nah, di sini ada pilihan Google Doc, Google Sheet, dan Google Slide. Saya ambil contoh, saya akan klik tiga-tiganya deh. Klik Google Doc. Nah, dia akan otomatis mengarahkan kita pada bagian Google Doc. Ketika sudah diarahin ke sini, Bapak Ibu jangan lupa memberi judul Google Doc-nya dengan cara double klik pada bagian Untitled Document. Contoh Google Doc. Ya, saya enter. Dia akan save otomatis, menyimpan secara otomatis. Kemudian kita dapat mengisi kontennya. Mungkin ini adalah contoh Google Docs. Ya. Filenya sama seperti yang seperti Bapak Ibu sudah pernah pakai pada aplikasi Microsoft, yaitu Microsoft Word. Nah, hampir sama, tinggal pembiasaannya aja. Ini saya bisa memberi ukuran fontnya, ataupun memberi bold, ataupun dimiringkan, ataupun mengganti warna, seperti itu. Nah, ini pada bagian Google Doc ini bisa kita menambahkan semuanya.
Nah, sebagai contoh, saya akan memberi gambar pada Google Doc ini. Dengan cara, Bapak Ibu bisa lihat di bagian pojok kanan bawah ada tombol Explore. Bapak Ibu bisa klik. Kemudian di sini ada Search, seperti google.com. Bapak Ibu bisa menambahkan apapun. Bisa search atau mencari apapun. Sebagai contoh, saya coba ketik taman deh. Enter. Nah, akan muncul 3 bagian, web, image, dan drive. Web ini berisi tentang cerita, ya mungkin apa arti pengertian Wikipedia. Ketika kita klik, akan diarahin ke bagian Wikipedia sesuai yang ada. Sebagai contoh, saya kasih, nah ini, saya bisa copy, klik blok, contoh ya, saya coba copy kata-katanya aja, blok, klik kanan, copy seperti biasa, masuk lagi ke bagian Google Doc-nya, tinggal paste, klik kanan, paste, sudah. Atau Bapak Ibu mau menambahkan konten gambar, ya berarti kita memilih bagian image. Nah, di sini ada caranya. Bapak Ibu kalau mau masukin gambar, Bapak memilih gambar yang Bapak Ibu inginkan, klik, tahan, dan di-drag ke arah Google Doc. Ya, seperti itu. Dan jika Bapak Ibu mau menginginkan lagi, ya Bapak Ibu bisa menambahkan lagi. Klik, dorong. Nah, otomatis seperti itu. Ya. Nah, pada bagian Google Doc ini, Bapak Ibu juga bisa saling kolaborasi. Bapak Ibu bisa share Google Doc-nya dengan cara di pojok kanan atas ada tombol share. Bapak Ibu bisa klik. Kemudian masukkan email yang Bapak Ibu ingin share kepada siapa. Sebagai contoh, saya coba share kepada Ibu Yuliana. Nah, sebelum share, di sebelah kanan ini ada tanda panah ke bawah yang ada pilihannya. Nah, di sini ada 3 pilihan. Viewer, di mana Bu Yuli yang kita share file doc itu hanya mempunyai akses hanya sebagai viewer. Artinya dia hanya bisa melihat Google Doc tersebut, isinya aja, tanpa bisa merubah, mengedit, ataupun mendelete. Tapi kalau kita memilih komentar, Bu Yuli bisa memberi komen kepada file Google Doc tersebut. Jika saya memberi Bu Yuliana ini sebagai editor, Bu Yuliana akan bisa menghapus, mendelete, ataupun menambahkan isi pada Google Doc tersebut. Ini sebagai contoh, saya memilih sebagai editor, ini notify, Bu Yuliana akan mendapat notif email. Nah, ini ada pesan, atau tidak isi juga tidak apa-apa. Nah, ini saya akan send. Nah, ketika send, Bu Yuli akan menerima file contoh Google Doc ini, dan kemudian Bu Yuli bisa menambahkan kata-katanya, ataupun mendelete katanya, atau mengganti gambarnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu sudah jadi filenya ini, Bapak Ibu kalau mau save gimana? Oh, langsung aja close. Itu perbedaannya Google Docs dengan Microsoft Word. Kalau Microsoft Word kan kita perlu file, kemudian memilih save. Kalau pada Google Doc, kita cukup close, dia akan otomatis save. Apapun kita rubah, akan otomatis save. Sebagai contoh, ketika saya mengedit suatu file, Bapak Ibu bisa lihat di bagian ini. All change save in drive. Ketika saya menambahkan titik, contoh ya, nah dia akan otomatis save. Seperti itu. Jadi, kehilangan suatu data ketika mungkin pada komputer mati lampu, file ini tidak akan hilang, akan otomatis ke save. Begitu. Nah, ini saya cukup close aja. Oke, ini saya cukup close. Nah, pada My Drive, saya sudah membuatkan folder dengan nama contoh folder, dan di dalam contoh folder ada subfolder.
Saya beri nama contoh subfolder dan juga berisi filenya juga. Bapak Ibu bisa juga menambahkan file Google Sheet dengan cara klik New tadi, pilih Google Sheet. Dia akan seperti tadi pada Google Doc. Nah, Google Sheet itu hampir sama dengan Microsoft Excel. Jadi hampir sama, Bapak Ibu bisa lihat ada kotak-kotak yang kita sebut cell. Bapak Ibu bisa memberi kotak seperti biasa. Dan jangan lupa memberi judul ya Bapak Ibu. Contoh Google Sheet. Ya. Oke. Bapak Ibu bisa memberi keterangan, ataupun kelas, ataupun apa. Seperti biasa Bapak Ibu. Dan mekanisme kerjanya sama seperti Google Doc juga. Ketika kita mengedit suatu ini, nama misalnya. Ketika saya enter, ini Bapak Ibu perhatikan, nah dia akan otomatis saving. Dan isinya juga hampir sama, mungkin Bapak Ibu bisa mau memberi warna pada kolom ataupun barisnya. Ini di bagian ini, saya kasih warna biru misalnya. Ataupun pada bagian ini, saya memberi warna hijau. Gitu ya. Dan seterusnya. Dan sama seperti Google Doc, kita bisa saling kolaborasi dengan cara share. Dan sama memasukkan siapa yang mau kita share. Saya seperti contoh, ambil nama Bu Yuliana, saya share. Saya coba share sebagai apa, seperti tadi. Saya contoh, kali ini saya sebagai viewer. Dan saya share. Nah, Bu Yuliana hanya bisa melihat tanpa bisa mengubah isinya. Ataupun mendelete. Seperti itu. Nah, ini juga pembiasaan. Bapak Ibu coba di-explore aja. Edit untuk undo, viewer bisa Bapak Ibu gunakan sebagai freeze gitu. Atau memberi rumus, formula, insert, grafik, gambar, atau dari drawing, dari Google Drawing, ataupun dari Google Form. Bisa juga sebagai rumus, sum, average, count, sama ya. Pada bagian ini juga Bapak Ibu bisa sama yang di bagian ini, bisa bold, italic, underline, dan yang lainnya. Data bisa sort, dan pivot, dan yang lainnya. Tools bisa macros, ataupun yang lainnya juga. Oke, dan juga bisa tengahin, Bapak Ibu bisa pilih ini, center. Oke, gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga langsung bisa close. Nah, kemudian saya mau menambahkan files Google Slide lagi. Ini. Oke, Google Slide ini sama juga dengan Microsoft PowerPoint. Nah, jangan lupa Bapak Ibu memberi nama pada Google Slide-nya. Contoh Google Slide. Nah, ini sama Bapak Ibu memberi konten. Paste Google Slide. Kalau mau menambahkan slide, Bapak Ibu tinggal plus new slide. Nambah. Dan di sini juga ada Teams-nya, bawaan dari Google-nya. Bapak Ibu tinggal memilih aja. Seperti ini. Sebagai contoh, saya memilih ini. Yang akan otomatis script. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan cara share juga hampir sama dengan cara share juga sama persis dengan doc dan sheet tadi. Klik tombol atas, ini share ini, dan masukkan nama yang Bapak Ibu ingin sharekan. Dan set sebagai apa, kemudian di send. Seperti itu. Nah, nanti Bu Yuli akan menerima file contoh Google Slide dari saya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, penjelasan dari Google Drive, di mana
pada My Drive, saya sudah membuatkan suatu folder dengan nama contoh folder, dan juga di dalam contoh folder ada subfolder, ada file, file, file. Seperti itu, Bapak. Nah, pada share drive, sama persis seperti My Drive, hanya kepemilikannya saja yang berbeda. Pada My Drive, kepemilikannya itu terdapat di Bapak Ibu guru sekalian. Share drive ini kepemilikannya secara bersama. Nah, sebaiknya bagaimana yang membuat folder pada share drive? Sebagai pimpinan ataupun kepala ataupun Bapak Ibu guru sekalian ingin saling kolaborasi pada folder tersebut, kita bisa men-set security-nya atau aksesnya. Sebagai contoh ya, saya membuat folder pada share drive. Sama caranya, klik tombol new. Kita buat nama folder share drive pada share drive. Saya contoh share drive. Ya, saya create. Dan muncul. Nah, seperti ini. Nah, ini isinya kosong. Bapak Ibu bisa mengisi seperti yang saya sudah jelaskan pada My Drive. Sama, klik new. Apakah Bapak Ibu mau menambahkan folder? Contoh folder di share drive misalnya. Atau namanya sesuai mapel deh gitu, matematika misalnya. Saya enter. Jadi, kalau ada salah, Bapak Ibu klik kanan, bisa rename. Matematika. Ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan file seperti tadi, masukin file doc. Ya. Tes. Ya. Bapak Ibu bisa langsung close. Nanti akan terbentuk sendiri. Seperti itu. Nah, sebagai pimpinan atau Bapak Ibu guru sekalian, atau sebagai kolok ataupun kepala sekolah, ini kan pada share drive ini kan milik bersama. Kemungkinan terjadi tidak sengaja ke delete ataupun perubahan suatu data pasti terjadi karena ini file bersama. Nah, cara antisipasinya, Bapak Ibu yang sebagai atau kepala sekolah ataupun kolok yang ingin share agar tidak terjadi, Bapak Ibu bisa menambahkan membernya seperti ini. Misal saya contoh pada share drive, contoh share drive ini, yang bisa akses folder matematika ini hanya guru matematika. Caranya, Bapak Ibu klik ini. Yang bisa akses folder contoh share drive ini, misalnya Bapak Ibu ingin yang bisa akses cuman guru matematika. Caranya, add members, kemudian masukkan nama guru sesuai mapelnya. Ya, sebagai contoh saya masukkan Pak Periaman ya. Oke. Nah, saya sebagai kepala sekolah ataupun kolok tidak ingin terjadi folder yang sudah saya sharekan ini tidak sengaja ke-delete oleh Bapak Ibu guru sekalian. Caranya, Bapak Ibu bisa set Pak Periaman sebagai kontributor ataupun komentar ataupun viewer. Itu apa Pak perbedaannya? Ya, viewer otomatis Pak Periaman hanya bisa melihat isinya saja tanpa bisa merubah ataupun mengedit. Komentar apalagi, Pak Periaman hanya bisa cuman melihat dan komen aja. Kontributor, kalau Bapak Ibu set Pak Periaman sebagai kontributor, Pak Periaman hanya bisa menambahkan dan mengedit file yang sudah ada di folder tersebut. Mungkin ketika Pak Periaman tidak sengaja mendelete ketika jabatannya sebagai kontributor, dia tidak bisa. Jadi, kontributor tidak bisa mendelete
file yang ada di dalam folder tersebut. Tapi, jika kita set Pak Pereman sebagai content manager, Pak Pereman bisa menambahkan, mengedit, memindahkan, dan juga mendelete file tersebut. Apalagi kalau kita set Pak Pereman sebagai manajer. Manajer ini seharusnya dipegang oleh kolok ataupun kepala sekolah agar tidak terjadi seperti yang tidak kita inginkan tadi, tidak sengaja terdelete ataupun ada yang kerubah datanya. Jadi, manajer ini saran saya mungkin kepala sekolah ataupun koloknya. Dan untuk guru-guru mungkin bisa di-set sebagai content manager. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini saya set content manager, kemudian saya send. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi My Drive, perbedaannya My Drive ini ownernya atau kepemilikannya punya Bapak Ibu guru sekalian. Share Drive, ownernya atau kepemilikannya secara bersama, sesuai member yang sudah di-add oleh kepala sekolah ataupun koloknya. Seperti itu. Pak, share with me itu apa Pak? Yang ini. Ya, share with me itu adalah file yang sudah di-share oleh Bapak Ibu. Sebagai contoh, tadi saya sudah share contoh Google Doc, contoh Google Sheet, contoh Google Slide kepada Ibu Yuliana. Jadi, misal saya sebagai Ibu Yuliana, cara saya cari file yang sudah saya sharekan bisa lewat email. Email akan dapat notifikasinya. Ataupun Bu Yuliana bisa klik bagian Share with me. Nanti di sini ada keterangan file-file ataupun file folder yang sudah di-sharekan oleh saya tadi. Nah, di sini contoh, ini ada file Google Sheet, Google Doc yang sudah di-sharekan oleh teman kita. Bisa contoh, ini bagian BPP Staff Daily di-sharekan oleh BPP. Opening script ini, contoh, sudah di-sharekan oleh Ibu Theodora. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, penjelasan dari Google Drive sudah, dari My Drive, Share with me, create folder, dan juga save data secara otomatis. Dan juga bagaimana, ini belum. Saya akan menjelaskan file atau folder cara uploadnya. Oke, saya kembali lagi contoh di bagian My Drive. Contohnya untuk upload, Bapak Ibu klik lagi di bagian new ini. Kemudian di sini ada tertulis file upload ataupun file folder upload. Saya ambil contoh, kalau kita mau upload suatu file ya kita pilih ini, upload suatu folder ya kita pilih ini. Saya contoh file upload ya. Di sini saya coba mengupload dari hard disk laptop kita ataupun komputer kita, atau dari USB ataupun apa. Nah, ini contoh saya mau upload file Microsoft Word. Ini saya test convert. Nanti saya jelaskan. Kita pilih nama file kita ini. Bapak Ibu lihat. Nanti ini akan berjalan test convert. Nah, centang artinya sudah berhasil. Di mana dari icon Microsoft Word dan akan test convert ya. Coba. Namanya ada di bawah sini. Nah, ini. Tapi tadi kan Google Word. Ketika di-upload kok jadinya logo icon Google Doc. Kok bisa begitu, Pak? Ya. Selama kita setting otomatis convert, ketika kita mengupload suatu file Microsoft, akan otomatis berubah. Tapi dengan catatan kita harus setting seperti ini. Bapak Ibu arahkan ke bagian gambar icon roda bergerigi ini, setting, klik itu, kemudian setting lagi. Nah, di bagian convert upload, Bapak Ibu diharuskan mencentang ini. Jadi, saran saya, sebelum mengupload suatu file, Bapak Ibu, saran saya harus centang ini, karena kalau kita melakukan hal seperti itu, dia akan otomatis dari Word menjadi Google Doc, ataupun
dari Microsoft Excel menjadi Google Sheet. Begitupun juga untuk Microsoft PowerPoint menjadi Google Slide. Pak, kalau nggak centang gimana? Ya, kalau Bapak Ibu nggak centang, ketika Bapak upload file Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, hasilnya yang kita upload bentuk Word, tetap bentuk Word jadinya. Nah, saran saya tetap harus dicentang karena kita ingin membiasakan selalu menggunakan Google Tools, yaitu Google Doc, Sheet, dan Slide, dan yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi bagian untuk Google Drive, saya sudah sharekan caranya bagaimana, seperti itu. Ya, oke.